Seorang pria di Palembang tertangkap saat mencuri handphone milik pasien di rumah sakit dengan modus berpura-pura menjenguk. Satu dari dua pelaku curanmor bersenjata api yang kerap beraksi di Bandar Lampung ditangkap polisi. Jemaah Haji Indonesia sudah mulai diberangkatkan ke tanah air setelah selesai melakukan rangkaian ibadah haji. Untuk hari pertama keberangkatan, ada 17 kloter yang diterbangkan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Melanie Safitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Lampung, saudara. Seorang pelajar SMP di kota Bandar Lampung nekat menusuk teman sekolahnya diduga karena sering dibully dan diajak berkelahi. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku yang masih berusia 13 tahun ditetapkan sebagai tersangka namun tak ditahan. Korban berinisial VK, 13 tahun, siswa kelas 7 SMP Negeri 44 Bandar Lampung, mengalami luka tusuk dan dirawat di RSUD Abdul Muluk. Peristiwa terjadi di Gunung Sulah, Wai Halim, saat korban dan terduga pelaku berinisial KAS, 13 tahun, terlibat saling ejek dan perkelahian sepulang sekolah. Dalam keributan itu, pelaku diduga mengambil pisau pinjaman dari temannya dan menusuk korban 3 kali, sebelum akhirnya warga melarikan korban ke rumah sakit. Terduga pelaku kemudian ditangkap polisi dan telah ditetapkan sebagai tersangka, meski tidak ditahan karena masih di bawah umur. Polisi menyebut kasus ini diduga dipicu perundungan yang berulang dan akan ditangani melalui sistem peradilan anak. Karena usianya masih 13 tahun, kita tidak bisa lakukan penahanan. Tapi dari hasil pemeriksaan memang ya awalnya itu ajak lahi, kemudian dia dibully, diajak lahi, sudah dipiting sama korban itu, kemudian dia keluarin itu dari pinggangnya, kemudian ditusuk-tusuk lah. Jadi ada luka di 3 tempat kalau nggak salah, di punggung maupun di samping-samping. Karena memang sering dibully ya, dibully jadi dia. Memang korban bully. Ya. Orang tuanya yang bully. Anak-anak bulian. Orang tua kata-kata menyinggung tentang orang tua. Beralih ke Palembang, saudara, seorang pria di Palembang tertangkap saat mencuri handphone milik pasien di rumah sakit dengan modus pura-pura menjenguk. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka diduga telah beberapa kali melakukan aksi serupa dengan modus sama. RK, warga Ilir Timur 2 Palembang, ditangkap setelah tertangkap mencuri handphone milik pasien di RSUD Palembang Bari. Pelaku dipergoki keluarga pasien saat berada di ruang rawat inap dengan modus pura-pura menjenguk keluarga yang sedang dirawat. Sebelumnya tersangka diduga masuk ke kamar pasien dan mengambil barang berharga saat korban tidur. Saat akan keluar, aksinya terbongkar setelah salah satu keluarga pasien terbangun dan menangkap tersangka. Setelah itu, tersangka diserahkan ke petugas keamanan dan dibawa ke Polsek Seberang Ulus 1 Palembang. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka diduga merupakan spesialis pencuri barang berharga pasien dengan modus serupa di sejumlah rumah sakit di Palembang. Jadi modusnya dia pura-pura membesuk rekan-rekannya, kemudian dia keliling ke rumah sakit dan melihat sal-sal yang kosong dan ternyata ada handphone yang diambil oleh pelaku. Sementara itu, saudara, satu dari dua pelaku curanmor bersenjata api yang kerap beraksi di Bandar Lampung ditangkap polisi. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku sedang mencuri satu motor di area parkir sebuah minimarket di kota Bandar Lampung. Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti hingga menangkap satu tersangka, DC, warga Lampung Timur. Hasil pemeriksaan mengungkap, tersangka sudah 5 kali melakukan aksi curanmor di Bandar Lampung
dengan menggunakan senjata api rakitan untuk mengancam korban. Uang hasil kejahatan digunakan untuk pesta narkoba dan judi online. Saat ini tersangka ditahan, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pencarian polisi. 2 orang, satu yang masih kita cari. Satu inisialnya DJ yang sudah kita amankan saat ini. Bicara melakukan hunting, memantau situasi, melihat sepeda motor yang mudah untuk dicuri, kemudian merusak kunci stang dan melakukan pencurian. Beralih ke Babel, saudara. 2 pria di Kecamatan Lepar Pongok, Baka Selatan, Bangka Belitung ditangkap polisi Jumat petang lalu karena diduga menjadi pengedar narkoba di wilayah setempat. Dalam penangkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti. 2 pria di Lepar Pongok, Bangka Selatan diringkus petugas karena diduga terlibat peredaran narkoba di wilayah pesisir. Penangkapan berawal dari laporan warga terkait aktivitas mencurigakan, sehingga petugas melakukan penyelidikan dan penindakan di lapangan. Seorang tersangka PC, pekerja harian, ditangkap di rumahnya dengan 5 paket sabu dan uang tunai diduga hasil penjualan. Dari pengembangan kasus, polisi kemudian menangkap pelaku lain PD, seorang nelayan yang diduga sebagai pengedar. Kedua tersangka kini dibawa ke Polres Bangka Selatan dan terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Tersangka yang pertama inisial alias PC, yang kedua inisial TD. Masing-masing tersangka kami amankan, yang pertama di Desa Tanjung Labu dengan berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 5 paket narkotika jenis sabu, diduga jenis sabu, dan kemudian di situ juga kami mengamankan uang sebesar 266.000. Yang masih jadi sorotan, saudara, dalam 4 hari Satres Narkoba Polres Muara Enim mengungkap 3 kasus peredaran sabu. Dalam operasi tersebut, 4 tersangka ditangkap, narkotika dan sarana yang diduga digunakan untuk peredaran disita. Dalam 4 hari Satres Narkoba Polres Muara Enim mengungkap 3 kasus peredaran sabu di lokasi berbeda. Pengungkapan pertama terjadi 4 Mei 2026 di Kota Muara Enim dengan penangkapan tersangka DDS dengan 17 paket sabu seberat 3,19 gram. Kasus kedua di Lawang Kidul, polisi menangkap RY dengan barang bukti sabu, timbangan digital, uang tunai, dan sepeda motor. Sedangkan di Muara Lawai, 2 tersangka NY dan FA ditangkap beserta sabu, timbangan digital, telepon genggam, dan mobil. Keempat tersangka beserta seluruh barang bukti kini di Polres Muara Enim untuk proses hukum lebih lanjut. Yang mana dari tersangka yang pertama berhasil diamankan sekitar 17 narkotika jenis sabu, kemudian berikutnya yaitu dari tangan NY dan FA berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket dengan berat 4,16 gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ini merupakan jaringan yang terpisah karena mengingat ini dilakukan pengembangan. Jadi barang narkotika yang diamankan saat ini sudah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut di Satres Narkoba Polres Muara Enim. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Masih dari Palembang, harga tepung sagu di Pasar Palembang dilaporkan melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Hal ini berimbas pada pedagang kuliner khas pempek yang mengalami penurunan omset. Dari pantauan di Pasar Kilometer 5 Palembang, kenaikan harga tepung sagu terjadi cukup tinggi beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut kenaikan terjadi merata pada semua merek sagu. Untuk merek Sri Kandi ukuran 25 kg, harga kini meroket menjadi Rp270.000 per karung. Dari harga sebelumnya hanya berkisar antara Rp215 hingga Rp230.000. Imbas meroketnya harga tepung sagu berdampak pada pedagang pempek yang menjadikannya sebagai bahan baku utama. Pedagang pempek terpaksa menaikkan harga jualnya demi menghindari kerugian yang lebih besar. Pempek yang biasanya dijual Rp1.000 per pieces, kini terpaksa dipaketkan menjadi Rp5.000 untuk 4 pieces. Sayangnya, strategi ini justru membuat pembeli sepi. Sebenarnya sebelum awal Juni itu sagu sudah naik tinggi. Dari
Satu situ dari 5.000 ke 5.000, 5.000 sampailah 4 kali naik kan. Sampai kita jual 9.000 satu bungkus yang setengah kilo itu sagu. Yang sagu biasa sekilonya sudah 12.000. Dari 10.000 ke 12.000 kan. Tinggi pokoknya, nggak ada yang 1.000 sekilo tuh, nggak ada. 3.000, 4.000 sekilo naik jalan per kilo. Iya, kenaikannya. Kok bayangkan yang itu 9.000 jadi 13.000. Oh, sepi jadi jualannya, turunnya drastis. Habis kalau sebelumnya habis, kalau lagi murah 1.000-an tuh aku jual habis, nggak pernah nyisa. Jadi biasa buat 3 kilo seumpamanya ya, sekarang sekilo setengah. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memastikan kesiapan sekolah melayani calon peserta didik baru menjelang sistem penerimaan murid baru 2026. Selain itu, SPMP juga dipastikan berjalan transparan. Penerimaan peserta didik baru 2026 dibuka melalui jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi pada 2 hingga 5 Juni. Sementara jalur domisili akan dibuka 15 hingga 17 Juni mendatang. Saat ini tahapan masih berlangsung, mulai dari perbaikan data diri, unggah dokumen, hingga pemilihan sekolah melalui aplikasi SPMB. Dinas Pendidikan menegaskan kesiapan sekolah dan sistem agar proses berjalan lancar dan tanpa kendala. Kepala sekolah juga diminta menandatangani komitmen untuk menjamin tidak ada pungli, sehingga proses transparan dan akuntabel. Dinas Pendidikan menyediakan layanan pengaduan bagi calon peserta didik yang mengalami kendala. Waktu dekat kita akan mengadakan bahwa penandatanganan kesepakatan dengan kepala sekolah bahwa tidak ada lagi yang namanya pungli untuk SPMB ini. Ya, kita akan turun ke lapangan untuk memonitor persiapan dari pihak sekolah sejauh mana, mulai dari operatornya, kemudian sistem yang mereka miliki, apakah sinyalnya udah masuk atau belum, karena sinyal alasan mereka. Bukan tahun ini kita akan lebih baik lagi dari tahun yang lalu. Jemaah haji asal Bengkulu Utara, Mustinda Abdul Basir, meninggal dunia usai menuntaskan puncak ibadah haji. Almarhumah berusia 66 tahun memiliki riwayat penyakit bawaan. Mustinda Abdul Basir, 66 tahun, anggota jemaah haji asal Bengkulu Utara, meninggal dunia di Arab Saudi setelah menuntaskan rangkaian puncak ibadah haji. Almarhumah tercatat memiliki riwayat diabetes tipe 2 dan sempat menjalani pemasangan ring jantung setelah tiba di Tanah Suci. Kondisi kesehatannya terus menurun usai kembali dari Armusna. Mustina mengalami dehidrasi, sesak nafas, dan kehilangan kesadaran. Pada pukul 2:30 waktu Arab Saudi, Mustina dinyatakan meninggal dunia. Petugas kini menyiapkan proses pemakaman yang dilaksanakan di Mekah. Berdasarkan laporan, pada tanggal 29 Mei 2026 setelah selesai melaksanakan fase puncak ibadah haji, kondisi kesehatan almarhum kesadaran masih baik, namun karena intake cairan dan makanan berkurang, kondisi kesehatannya masih lemah. Menjelang peringatan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era, umat Buddha di Kota Palembang, Sumatera Selatan melaksanakan rangkaian penjalaan pelita di Mahavihara Dharma Kirti. Pelita menjadi simbol penerangan dalam kehidupan. Suasana hikmat meliputi Vihara Dharma Kirti Palembang pada malam menjelang perayaan Trisuci Waisak. Umat Buddha berkumpul untuk berdoa dan penyalaan pelita Waisak. Kepala Wihara Dharma Kirti Palembang, Darwis Hidayat, menyebut penyalaan pelita menjadi simbol harapan agar kehidupan senantiasa diterangi cahaya Dharma atau ajaran Buddha. Puncak peringatan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era akan berlangsung Minggu 31 Juni 2026. Melalui perayaan ini, umat Buddha diharapkan semakin mempertebal keyakinan dan meningkatkan kualitas hidup sesuai ajaran Sang Buddha. Umat Buddha akan selalu diterangi oleh pelita Dharma Sang Buddha. Sehingga Dharma, ajaran Buddha, akan menjadi tuntunan hidup dalam perjalanan sehari-hari. Supaya kita tidak lari, tetap berjalan di dalam Dharma sesuai dengan ajaran Buddha. Untuk puncak besok? Puncak besok akan diawali dengan pradaksina mulai 7.30 pagi. Ini sebagai memperingati tradisi di mana
selama 45 tahun Buddha Sakyamuni memberikan ajaran dengan berjalan kaki. Usai menjuarai EPA Championship musim ini, sejumlah pemain Sumsel United U19 kini menjadi buruan klub EPA Super League. Adapun manajemen Sumsel United akan memprioritaskan pembinaan internal dengan mendorong para pemain muda untuk menguatkan tim senior. Manajemen Sumsel United U19 mengungkapkan 3 pemainnya kini dilamar klub EPA Super League setelah mengantarkan tim menjuarai EPA Championship U19 musim 2025-2026. Namun klub menegaskan prioritas saat ini adalah memperkuat tim senior Sumsel United dengan memainkan para talenta muda tersebut. Selain itu, manajemen juga berharap ada pemain yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia U20 di bawah asuhan pelatih Nova Arianto. Ini jadi gelar perdana Sumsel United U19 di EPA Championship musim ini. Mudah-mudahan ada, karena maunya harapan saya ada 1-2 anak yang nanti bisa dipanggil seleksi timnas U20. Kebetulan mereka timnas U20 lagi persiapan di arah bawah ke Surabaya di Jogja. Mudah-mudahan kedepannya ada kabar tim EPA misalnya sudah juara, ada 1-2 pemain yang bisa dipanggil untuk TC di timnas U20. Mudah-mudahan. Kami jeda sejenak saudara, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Melani Safitri masih bersama Anda di Kompas Pagi. Dari informasi haji saudara, Kementerian Haji dan Umroh resmi menutup operasi rangkaian ibadah di Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Selanjutnya jemaah haji secara bertahap menunggu proses pemulangan. Seluruh jemaah haji Indonesia telah selesai melakukan rangkaian wajib haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Saat ini, jemaah sudah kembali ke hotel masing-masing untuk menunggu rangkaian akhir ibadah haji, yakni tawaf ifadah di Masjidil Haram. Kementerian Haji dan Umroh juga sudah menjadwalkan kepulangan jemaah gelombang pertama ke tanah air. Sesuai jadwal, jemaah akan mulai diberangkatkan secara bertahap dari Bandara Jeddah pada Minggu malam ini dan tiba di tanah air pada 1 Juni 2026. Insya Allah, mulai 1 Juni 2026, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air akan segera dimulai. Pemulangan akan diawali oleh kloter awal melalui Bandara Jeddah. Pada 1 Juni, sebanyak 17 kloter dijadwalkan mulai dipulangkan ke tanah air Indonesia. Proses pemulangan ini akan berlangsung secara bertahap hingga 30 Juni tahun 2026. Jemaah haji Indonesia sudah dalam fase akhir rangkaian ibadah haji. Bahkan sebagian sudah mulai pulang ke tanah air. Bagaimana rangkaian akhir jemaah Indonesia sebelum kembali ke tanah air? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Ya, saudara, saat ini saya berada di Masjid Abu Bakar Siddiq yang letaknya berada tepat di depan Masjidil Haram. Pemandangan Masjidil Haram terlihat sangat indah dari sini. Ya, saat ini rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina sudah selesai dilaksanakan oleh jemaah haji dari seluruh penjuru dunia. Jemaah juga sudah berada di Mekah ini untuk melakukan rangkaian akhir ibadah haji, yakni tawaf ifadah dan tahallul sani. Secara keseluruhan, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menilai penyelenggaraan haji tahun ini sudah sesuai jadwal dan lancar. Dari sisi persiapan, Kemenhaj juga menganggap sudah melakukan perencanaan yang matang dan jauh-jauh hari sebelum musim haji tiba. Rangkaian ibadah haji yang berlangsung lancar ini tak lepas dari peran serta jemaah haji Indonesia yang sangat kooperatif dan tertib dalam mengikuti arahan petugas. Secara langsung, Menteri Haji dan Umroh juga mengucapkan terima kasih kepada jemaah haji Indonesia atas
partisipasi mereka dalam mengikuti rangkaian ibadah haji hingga selesai tahun ini dengan baik dan sesuai arahan. Berikut petikan pernyataan Menhaj. Jamaah, saya pertama terima kasih sudah mengikuti arahan-arahan kami sehingga kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, terutama apresiasi dari pemerintah Arab Saudi bahwa jamaah Indonesia tahun ini dalam tanda kutip melakukan lompatan cukup tinggi, cukup besar sehingga mereka sangat berterima kasih, dan saya juga terima kasih kepada para jamaah. Dari pantauan saat ini, jemaah haji Indonesia sudah mulai memadati kawasan Masjidil Haram ini untuk melakukan rangkaian tawaf ifadah. Mereka sangat bersemangat karena ini merupakan rangkaian akhir dari ibadah haji sebelum mereka bisa disebut sah sebagai haji dan hajah. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, jemaah haji Indonesia telah selesai melakukan tawaf ifadah. Selanjutnya jemaah haji kita akan melakukan sa'i dan tahalul. Maka lengkap sudah rangkaian ibadah haji mereka. Untuk selanjutnya gelombang pertama jemaah haji Indonesia akan berangsur-angsur pulang ke tanah air. Insya Allah mereka semua akan menjadi haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia sudah mulai diberangkatkan ke tanah air setelah selesai melakukan rangkaian ibadah haji. Untuk hari pertama keberangkatan, ada 17 kloter yang diterbangkan ke Indonesia. Jemaah haji dari gelombang pertama yang berangkat dari tanah air ke Arab Saudi kini sudah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mereka kini sudah mulai diberangkatkan kembali ke tanah air setelah sekitar 40 hari berada di tanah suci. Jemaah diberangkatkan dari hotel mereka di Mekah menuju Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Untuk tahap pertama pemulangan hari ini, Kementerian Haji dan Umroh memberangkatkan 17 kloter. Selanjutnya, setiap hari Kemenhaj akan memberangkatkan jemaah secara bertahap sesuai jadwal. Untuk kepulangan nantinya akan sesuai dengan jadwal penerbangan ya. Jadi basisnya itu adalah jadwal flight atau penerbangan ke tanah air. Kalau rata-rata di hari kedua dan seterusnya mungkin akan sama ya, kurang lebih ada sekitar 15 kloter gitu ya. Bahkan mungkin puncaknya suatu saat bisa nyampe 20 kloter. Sekali lagi itu disesuaikan dengan jadwal ke tanah air, baik dari penerbangan Saudi ataupun Garuda. Jemaah haji Indonesia yang mengambil nafar sani mulai meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Pergerakan jemaah dilakukan bertahap dimulai sejak pagi hingga siang hari. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 dari Mina, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pasca puncak haji atau Arbusna, operasional bus sholawat kembali diberlakukan untuk melayani mobilitas jemaah haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Semula, layanan bus sholawat dijadwalkan beroperasi pada 14 Zulhijjah, tepat pukul 1 dini hari. Namun berdasarkan evaluasi bersama pihak dan otoritas terkait, operasional bus sholawat diundur selama 12 jam dan mulai beroperasi pada pukul 1 siang di hari yang sama. Penundaan ini dinilai selaras dengan kondisi jemaah usai menjalani rangkaian puncak ibadah haji. Pasalnya, pada siang hari sebelumnya, banyak jemaah yang baru menyelesaikan nafar sani sehingga memerlukan waktu istirahat yang cukup demi menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Mulai 14 Zulhijjah, seluruh layanan bus sholawat kembali beroperasi secara penuh selama 24 jam. Sebanyak 458 armada disiagakan untuk melayani 23 rute yang menjangkau seluruh pemondokan jemaah haji Indonesia di Mekah. Dan berikut pernyataan dari Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa operasional bis sholawat pasca Arbusna itu yang awal itu sudah diumumkan tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 jam 1 dini hari itu berubah menjadi keesokan harinya atau masih di tanggal yang sama jam 13 atau jam 1 siang. Kenapa seperti itu? Memang mungkin ada review dari
Nakobah dan otoritas terkait, dan kami mendapatkan informasi perubahan itu jam 11 malam. Namun demikian kami berkesimpulan bahwa hal itu linear sekali dengan masa puncak haji, di mana banyak jemaah haji sedunia ini siangnya baru selesai nafarsani, sehingga memang waktu itu digunakan untuk istirahat supaya kesehatan dan keselamatan jemaah. Sehingga menurut kami itu masih sangat relevan jika kemudian ditunda 12 jam. Artinya menjadi siang ini jam 1 siang, sehingga jemaah bisa istirahat dan dari sisi tenaga mereka sudah pulih untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Operasional sama ya Pak, 24 jam dan lain-lain. Baik, terima kasih. Jadi kita tahun ini kan memiliki 23 rute dan seluruh jemaah berada di Mekah, sehingga seluruh rute itu beroperasi maksimal. Jumlah armada yang kita siapkan itu 458 untuk 23 rute dan berlaku 24 jam setiap harinya. Oleh karena itu jemaah yang akan pulang ke tanah air maupun yang akan ke Madinah mulai hari ini sudah bisa menggunakan bis sholawat, layanan bis sholawat selama 24 jam, baik mereka yang akan melaksanakan tawaf ifadah, tawaf wada maupun ibadah lainnya di Masjidil Haram setiap harinya. Saudara, keberadaan bus sholawat ini akan memudahkan jemaah yang hendak melaksanakan tawaf ifadah, tawaf wada, maupun berbagai ibadah lainnya di kawasan Masjidil Haram. Dengan kembalinya operasional bus sholawat selama 24 jam, diharapkan aktivitas dan pergerakan jemaah haji Indonesia di Mekah dapat berjalan lebih lancar, aman, dan nyaman. Jihan Novita, Kompas TV Mekah, Arab Saudi. Saudara, layanan bus sholawat kembali beroperasi mulai pukul 1 siang 14 Zulhijjah atau Minggu 31 Mei 2026. Bus sholawat akan beroperasi 24 jam penuh dengan melayani 23 rute di seluruh wilayah pemondokan jemaah haji Indonesia di Mekah. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Jihan Novita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pasca puncak haji atau Arbusna, operasional bus sholawat kembali diberlakukan untuk melayani mobilitas jemaah haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Semula, layanan bus sholawat dijadwalkan beroperasi pada 14 Zulhijjah, tepat pukul 1 dini hari. Namun berdasarkan evaluasi bersama pihak dan otoritas terkait, operasional bus sholawat diundur selama 12 jam dan mulai beroperasi pada pukul 1 siang di hari yang sama. Penundaan ini dinilai selaras dengan kondisi jemaah usai menjalani rangkaian puncak ibadah haji. Pasalnya, pada siang hari sebelumnya, banyak jemaah yang baru menyelesaikan nafarsani sehingga memerlukan waktu istirahat yang cukup demi menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Mulai 14 Zulhijjah, seluruh layanan bus sholawat kembali beroperasi secara penuh selama 24 jam. Sebanyak 458 armada disiagakan untuk melayani 23 rute yang menjangkau seluruh pemondokan jemaah haji Indonesia di Mekah. Dan berikut pernyataan dari Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa operasional bis sholawat pasca Arbusna itu yang awal itu sudah diumumkan tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 jam 1 dini hari itu berubah menjadi keesokan harinya atau masih di tanggal yang sama jam 13 atau jam 1 siang. Kenapa seperti itu? Memang mungkin ada review dari Nakobah dan otoritas terkait dan kami mendapatkan informasi perubahan itu jam 11 malam. Namun demikian kami berkesimpulan bahwa hal itu linear sekali dengan masa puncak haji, di mana banyak jemaah haji sedunia ini siangnya baru selesai nafarsani, sehingga memang waktu itu digunakan untuk istirahat supaya kesehatan dan keselamatan jemaah. Sehingga menurut kami itu masih sangat relevan jika kemudian ditunda 12 jam. Artinya menjadi siang ini jam 1 siang, sehingga jemaah bisa istirahat dan dari sisi tenaga mereka sudah pulih untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Jadi kita tahun ini kan memiliki 23 rute dan seluruh jemaah berada di Mekah, sehingga seluruh rute itu beroperasi maksimal. Jumlah armada yang kita siapkan itu 458 untuk 23 rute dan berlaku 24 jam setiap harinya.
Oleh karena itu jemaah yang akan pulang ke tanah air maupun yang akan ke Madinah mulai hari ini sudah bisa menggunakan bis sholawat, layanan bis sholawat selama 24 jam, baik mereka yang akan melaksanakan tawaf ifadah, tawaf wada maupun ibadah lainnya di Masjidil Haram setiap harinya. Saudara, keberadaan bus sholawat ini akan memudahkan jemaah yang hendak melaksanakan tawaf ifadah, tawaf wada, maupun berbagai ibadah lainnya di kawasan Masjidil Haram. Dengan kembalinya operasional bus sholawat selama 24 jam, diharapkan aktivitas dan pergerakan jemaah haji Indonesia di Mekah dapat berjalan lebih lancar, aman, dan nyaman. Jihan Novita, Kompas TV Mekah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. RK, warga Ilir Timur 2 Palembang, ditangkap setelah tertangkap mencuri handphone milik pasien di RSUD Palembang Bari. Pelaku dipergoki keluarga pasien saat berada di ruang rawat inap dengan modus pura-pura menjenguk keluarga yang sedang dirawat. Sebelumnya tersangka diduga masuk ke kamar pasien dan mengambil barang berharga saat korban tidur. Saat akan keluar, aksinya terbongkar setelah salah satu keluarga pasien terbangun dan menangkap tersangka. Setelah itu, tersangka diserahkan ke petugas keamanan dan dibawa ke Polsek Seberang Ulus 1 Palembang. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka diduga merupakan spesialis pencuri barang berharga pasien dengan modus serupa di sejumlah rumah sakit di Palembang. Jadi modusnya dia pura-pura membesuk rekan-rekannya, kemudian dia keliling ke rumah sakit dan melihat sal-sal yang kosong dan terlihat ada handphone yang diambil oleh pelaku. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku sedang mencuri satu motor di area parkir sebuah minimarket di Kota Bandar Lampung. Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti hingga menangkap satu tersangka, DC, warga Lampung Timur. Hasil pemeriksaan mengungkap, tersangka sudah 5 kali melakukan aksi curanmor di Bandar Lampung dengan menggunakan senjata api rakitan untuk mengancam korban. Uang hasil kejahatan digunakan untuk pesta narkoba dan judi online. Saat ini tersangka ditahan, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pencarian polisi. 2 orang, satu yang masih kita cari, satu inisialnya DC yang sudah kita amankan saat ini. Cara melakukan hunting, memantau situasi, melihat sepeda motor yang mudah untuk dicuri, kemudian merusak kunci stang dan melakukan pencurian. Jemaah haji dari gelombang pertama yang berangkat dari tanah air ke Arab Saudi kini sudah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mereka kini sudah mulai diberangkatkan kembali ke tanah air setelah sekitar 40 hari berada di tanah suci. Jemaah diberangkatkan dari hotel mereka di Mekah menuju Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Untuk tahap pertama pemulangan hari ini, Kementerian Haji dan Umroh memberangkatkan 17 kloter. Selanjutnya, setiap hari Kemenhaj akan memberangkatkan jemaah secara bertahap sesuai jadwal. Untuk kepulangan nantinya akan sesuai dengan jadwal penerbangan ya. Jadi basisnya itu adalah jadwal flight atau penerbangan ke tanah air. Kalau rata-rata di hari kedua dan seterusnya mungkin akan sama ya, kurang lebih ada sekitar 15 kloter gitu ya. Bahkan mungkin puncaknya suatu saat bisa nyampe 20 kloter. Sekali lagi itu disesuaikan dengan jadwal ke tanah air, baik dari penerbangan Saudi ataupun Garuda. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melani Safitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.